Seorang anak yatim piatu yang hidup menderita bertemu dengan seekor anjing yang akan merubah kehidupannya. Semua yang mendengar kisah ini pasti meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan padang rumput dan perbukitan sunyi, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Usianya baru 12 tahun, namun langkahnya sudah terlalu berat untuk anak seusianya. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena penyakit beberapa tahun silam, Raka tinggal bersama pamannya, seorang petani dingin yang jarang bicara, apalagi tersenyum. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Raka sudah berjalan menyusuri jalan setapak, menggiring belasan ekor domba menuju padang rumput yang luas. Dengan tongkat kayu di tangan, ia memimpin kawanan itu melewati kabut pagi yang menggantung rendah, menembus udara dingin yang menggigit kulit. Tak ada yang menemaninya, kecuali suara embusan angin dan gelegak perut domba yang tak sabar mengunyah rumput segar. Ia duduk di atas batu besar, menatap langit kosong. Sesekali, ia memetik rumput liar lalu menyusunnya menjadi mahkota kecil untuk dombanya yang paling kecil, si putih bernama Lipi. Ia tersenyum, tapi cepat menghilang, karena tak ada seorang pun di sana untuk melihatnya. "Lipi, kau satu-satunya yang mau dengar ceritaku, ya?" bisiknya sambil mengelus kepala si domba kecil. Setiap hari berlalu hampir sama. Pagi, siang, sore, dan pulang saat langit mulai berwarna jingga. Kadang hujan datang tanpa permisi, membasahi bajunya yang tipis. Tapi Raka tak pernah mengeluh. Ia tahu, pamannya takkan suka jika ia kembali tanpa semua domba lengkap. Tapi di balik kesunyian itu, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Suara jangkrik, desir rumput, dan langit yang luas seperti kanvas, memberi Raka ruang untuk bermimpi. Mungkin, suatu hari, ia tidak hanya akan menggembala. Mungkin, akan ada teman. Mungkin, akan ada seseorang, atau sesuatu, yang datang dan mengubah hidupnya. Namun hari itu, saat mentari mulai miring ke barat dan burung-burung terbang pulang, sesuatu terjadi. Satu ekor domba tidak terlihat. "Lipi?" panggil Raka, bangkit cemas. Ia menatap sekitar. Tak ada jejak, tak ada suara. Seperti ditelan bumi. Dengan napas tertahan, ia menapakkan kakinya ke arah hutan di tepi padang, tempat yang jarang ia datangi. Langkahnya ragu, tapi hatinya berkata, "Aku harus temukan dia." Raka tak tahu bahwa langkah kecilnya hari itu akan menuntunnya pada pertemuan paling ajaib dalam hidupnya. Langit mulai menggelap ketika Raka melangkah masuk ke tepi hutan, memanggil-manggil nama Lipi dengan suara parau yang terbawa angin. "Lipi, di mana kamu?" Suara dedaunan basah dan ranting yang patah di bawah kakinya terasa menakutkan. Ia tahu pamannya pasti marah kalau ia pulang terlambat. Tapi di dalam hatinya, Lipi bukan sekadar domba. Ia sahabat kecilnya, satu-satunya yang membuat hari-harinya tak terasa benar-benar sepi. Raka menunduk, mencari jejak, daun-daun terinjak, rumput tertindih. Lalu, suara itu datang, pelan, serak, seperti tangisan. Raka diam. Ia menahan napas. Bukan suara Lipi, bukan suara hewan hutan biasa. Tangisan itu lirih, namun menyayat. Bukan seperti suara marah, tapi suara kesakitan. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti arah suara. Semakin dalam ke hutan, cahaya matahari nyaris tak menembus ke bawah. Bau tanah basah, aroma lumut, dan dedaunan membuat udara makin lembab. Hingga akhirnya, di balik akar besar sebuah pohon tua, ia melihatnya. Seekor anak anjing, kecil, kurus, dan tubuhnya kotor berlumpur. Bulunya hitam legam, tapi matanya menatap Raka seperti pernah mengenalnya. Luka di kaki belakangnya membuatnya sulit berdiri. Ia meringkuk, gemetar. "Hei," bisik Raka pelan sambil jongkok. "Kau bukan Lipi, tapi kau sendirian juga, ya?" Anak anjing itu tak menggonggong, tak lari. Ia hanya diam, menatap penuh harap. Tatapan itu membuat hati Raka mencair. Dengan sangat pelan,
Raka merobek ujung bajunya dan membalut luka si anjing. Lalu ia membuka jaket lusuhnya dan membungkus tubuh kecil itu. Aku nggak bisa tinggalin kamu di sini. Ia berdiri, menggendong anak anjing itu di pelukannya. Gelap mulai turun, tapi di dalam dadanya ada sedikit cahaya. Hari itu, Raka pulang bukan hanya membawa domba-dombanya kembali, ia pulang membawa sesuatu yang jauh lebih penting, seorang sahabat baru. Ia tak tahu siapa anjing itu, atau dari mana datangnya. Tapi ia tahu satu hal. Mereka sama-sama yatim, sama-sama tersesat, dan sama-sama butuh satu sama lain. Pagi itu, kabut belum benar-benar pergi saat Raka menyelinap ke gudang kecil di belakang rumah pamannya. Di sudut yang hangat, beralaskan jerami kering, terbaring anak anjing hitam yang kemarin ia selamatkan dari hutan. Kita harus pelan-pelan, bisik Raka sambil mengendap masuk. Kalau paman tahu, kamu bisa diusir. Anjing itu mengangkat kepalanya lemah, lalu menjilat tangan Raka dengan lembut. Meski belum kuat berdiri, matanya mulai memancarkan semangat baru. Raka tersenyum. Namamu? Tala, ya. Karena matamu seperti bintang kecil waktu aku temuin kamu. Hari-hari berikutnya, Raka menyembunyikan Tala dengan hati-hati. Ia berbagi sisa makan malam, menaruh air di mangkuk tua, dan menghangatkan tubuh Tala dengan kain-kain bekas. Meski hidupnya sederhana, kasih sayang yang ia beri tak pernah setengah. Tak butuh waktu lama, Tala mulai sehat kembali. Tubuhnya bertambah kuat. Saat Raka pulang dari padang rumput, Tala akan menyambutnya dengan lompatan kecil dan ekor yang bergoyang cepat. Mereka tak terpisahkan. Setiap pagi, setelah memastikan pamannya sibuk di sawah, Raka akan membawa Tala ke padang. Anjing kecil itu berlari bebas, menggiring domba-domba bersama Raka, mengejar kupu-kupu, dan menjatuhkan dirinya di rumputan sambil menjulurkan lidah ke langit. Dan ketika malam tiba, Raka akan duduk bersama Tala, berbicara tentang apapun yang tak bisa ia sampaikan pada orang dewasa. Aku kadang berpikir, kalau aku punya keluarga sendiri, apakah mereka akan sayang sama aku seperti aku sayang sama kamu, Tala? Tala tak menjawab, tapi matanya bersinar lembut, dan tubuhnya mendekat, memberi kehangatan dalam diam. Waktu berjalan. Semakin hari, Tala tumbuh semakin cepat, jauh lebih cepat dari anjing biasa. Dari seukuran kelinci, menjadi seukuran kambing, lalu hampir setinggi Raka sendiri. Raka mulai heran, tapi juga bangga. Kamu makan apa sih, Tala? Hebat banget tumbuhnya. Tapi ia tak curiga. Baginya, Tala adalah keajaiban kecil yang Tuhan kirimkan saat dunia terasa terlalu sepi. Ia tak tahu bahwa sahabat kecilnya menyimpan rahasia yang kelak akan mengguncang desa. Namun untuk sekarang, yang ia tahu hanya satu hal. Ia tak lagi sendiri. Dan itu cukup. Hari demi hari, minggu demi minggu, Tala terus tumbuh. Bukan sekadar tumbuh biasa seperti anjing pada umumnya, tapi tumbuh cepat, terlalu cepat. Seolah setiap pagi Raka terbangun, sahabatnya itu bertambah satu ukuran. Awalnya, Raka hanya tertawa geli. Kamu makan berapa piring sih semalam? Katanya, melihat Tala yang kini sudah bisa menjilat wajahnya dari jarak berdiri. Tapi lama-kelamaan, pertumbuhan Tala menjadi sulit disembunyikan. Ia sudah lebih tinggi dari pagar belakang rumah. Ketika ia duduk, kepalanya sejajar dengan jendela dapur. Domba-domba yang dulu ia kejar kini justru bersembunyi di balik Raka karena takut. Namun meskipun tubuhnya makin besar, Tala tetaplah Tala, jinak, lembut, dan setia. Ia masih menjilat tangan Raka setiap pagi. Masih tidur di kaki Raka saat malam. Masih mengibaskan ekornya setiap kali Raka tersenyum. Hanya saja, orang lain mulai menyadarinya. Seorang tetangga melihat bayangan besar bergerak di belakang gudang. Anak-anak desa yang bermain di bukit mengatakan mereka melihat raksasa hitam berkaki 4 dari jauh. Bisikan mulai menyebar. Apa itu serigala jadi-jadian? Atau siluman? Mungkin hewan kutukan dari hutan. Raka mulai cemas. Ia tahu Tala bukan makhluk jahat. Ia tahu semua itu hanya tubuh besar yang menampung hati lembut.
Tapi desa kecil seperti tempatnya tinggal tak suka pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu pagi, saat Tala ikut menggiring domba, salah satu petani memergokinya. Apa itu? Anjing itu hampir sebesar kerbau. Teriaknya ketakutan. Tala hanya menoleh pelan, bingung. Tapi sorot matanya yang besar justru membuat orang lari tunggang langgang. Berita menyebar cepat. Dalam waktu sehari, seluruh desa tahu tentang anjing raksasa milik anak yatim di rumah Pak Tamin. Paman Raka marah besar. Kau bawa makhluk itu ke sini. Kita bisa dibakar warga kalau mereka pikir kita pelihara setan. Raka hanya bisa berdiri diam, menunduk, sementara Tala menggonggong pelan dari luar pintu, seolah mengerti. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raka tak tahu harus bagaimana. Ia melihat sahabatnya, yang telah bersamanya sejak saat gelap, kini perlahan menjadi sumber ketakutan. Bukan karena ia berubah, tapi karena dunia belum siap menerima keajaiban dalam wujud yang berbeda. Dan di dalam hati Raka, muncul pertanyaan yang menyakitkan. Apa aku harus memilih antara desa dan sahabatku? Desa itu dulu damai. Segalanya berjalan lambat, tenang, dan bisa ditebak. Tapi sejak kabar tentang anjing raksasa menyebar, ketenangan itu berubah menjadi kecemasan. Suara burung pagi digantikan oleh bisikan gelisah. Tatapan warga mulai tajam, curiga, dan penuh ketakutan. Aku lihat hewan itu dari sawah. Tingginya hampir sepadan dengan pohon pisang, kata seorang ibu pada tetangganya. Mungkin bukan anjing, tapi jelmaan, jawab yang lain sambil berbisik. Setiap hari, cerita tentang Tala makin dibumbui ketakutan dan imajinasi. Ada yang bilang dia bisa bicara. Ada yang bilang dia bisa menghilang di malam hari. Padahal yang mereka takuti hanyalah ukuran tubuhnya. Raka tahu itu. Tapi siapa yang mau mendengar anak gembala yatim piatu? Suatu malam, Tala menggonggong keras ketika seekor ular mendekati kandang domba. Tapi suara itu terlalu keras, menggema hingga ke bukit. Warga yang terbangun mengira ada gempa, atau lebih buruk, bahwa si anjing raksasa mulai mengamuk. Keesokan harinya, kepala desa datang ke rumah Pak Tamin, pamannya Raka, bersama beberapa warga. Anakmu memelihara binatang yang bisa membahayakan kita semua, kata kepala desa tegas. Itu bukan anak saya, gumam Pak Tamin, dingin. Dia hanya numpang. Raka berdiri di ambang pintu, menggenggam ujung bajunya. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan. Tapi tak ada ruang untuk suara kecil dalam kerumunan yang sudah lebih dulu memutuskan untuk takut. Maaf, Raka, kata kepala desa, agak lembut. Kami tahu kamu anak baik, tapi makhluk itu tidak bisa tinggal di sini. Esok, kamu harus melepasnya kembali ke hutan. Seolah Tala hanya hewan liar. Seolah semua kenangan mereka tak berarti. Malam itu, Raka duduk bersama Tala di belakang rumah. Bintang-bintang menggantung diam di langit, seperti ikut menyaksikan hati yang hancur. Tala mendekatkan kepalanya ke pangkuan Raka, seperti tahu apa yang sedang terjadi. Mata besar itu memancarkan kesedihan yang dalam, tapi tidak marah, tidak membenci. Maaf ya, Tala, bisik Raka sambil mengelus kepalanya. Mereka takut, karena mereka nggak kenal kamu. Tapi aku kenal. Aku tahu kamu baik. Tala hanya menghela napas berat. Dunia kadang menolak yang berbeda, bahkan jika yang berbeda itu datang dengan niat paling tulus. Dan besok, mereka harus berpisah. Pagi itu, udara lebih dingin dari biasanya. Kabut turun rendah, menyelimuti desa seolah ikut berkabung atas keputusan yang akan diambil. Raka berdiri di halaman belakang rumah, membawa selembar kain bekas, sebuah kantong kain kecil berisi sisa makanan, dan hatinya yang terasa retak. Tala berdiri di depannya, tubuh besarnya membungkuk rendah, seperti mengerti. Mata bundarnya penuh tanya, tapi tidak memberontak, tidak melawan. Maaf, Tala, aku harus. Raka menunduk, menggigit bibirnya menahan tangis. Kalau kamu tetap di sini, mereka bisa menyakitimu. Mereka pikir kamu berbahaya. Angin pagi mengibaskan rambut Raka yang kusut.
Ia melangkah pelan ke arah hutan. Tala mengikuti dari belakang, dengan langkah berat yang menggetarkan tanah. Tak ada domba hari itu. Tak ada nyanyian Raka. Tak ada tawa. Hanya sunyi dan suara dedaunan basah yang terinjak oleh langkah dua sahabat yang akan berpisah. Setibanya di tepi hutan, Raka berhenti. Ia menoleh, menatap sahabatnya untuk terakhir kalinya. Kamu bukan hewan. Kamu keluarga. Kamu temanku. Aku nggak pernah takut padamu. Tala. Tala menyentuhkan kepalanya ke dada Raka. Perlahan. Gerakan itu penuh kelembutan. Seolah berkata, aku tahu. Aku mengerti. Dan air mata Raka pun jatuh. Bukan karena takut, tapi karena sakit. Ditinggal oleh satu-satunya makhluk di dunia ini yang pernah membuatnya merasa berharga. Kalau kamu butuh aku, kalau kamu butuh rumah, aku di sini, ya? Bisik Raka. Tala menatapnya sekali lagi, lalu berbalik, melangkah perlahan ke dalam hutan. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemerisik dedaunan yang terdengar seperti bisikan alam yang ikut menangis. Raka berdiri di sana lama. Bahkan setelah bayangan Tala menghilang di balik pepohonan, ia tetap berdiri. Hari itu, seorang anak kehilangan sahabatnya. Bukan karena kematian, tapi karena dunia terlalu kecil untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Beberapa hari setelah kepergian Tala, langit desa tak lagi biru. Awan kelabu menggantung berat seperti rasa bersalah yang menyelimuti hati Raka. Rintik hujan pertama turun malam itu. Lalu tak berhenti. Hari demi hari, hujan makin deras. Sungai di pinggir desa yang biasanya tenang mulai meluap. Air merayap ke ladang-ladang. Tanah menjadi lumpur. Jalan-jalan berubah jadi aliran air. Raka berdiri di tepi jendela kamarnya yang dingin dan lembab. Pandangannya kosong menatap hujan yang tak ada jeda. Ia memeluk lutut, mengenang saat-saat ia dan Tala bermain lumpur di padang rumput. Tala, kamu di mana sekarang? Bisiknya lirih. Sementara itu, penduduk desa mulai panik. Hujan belum juga reda. Bendungan kecil retak. Tanah di sisi bukit mulai bergerak. Kalau hujan terus begini, bisa jadi banjir bandang, ujar salah satu petani. Tuhan murka. Mungkin karena kita usir makhluk dari hutan itu. Gumam yang lain, setengah percaya. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Mereka hanya takut. Lagi, malam ketujuh. Suara petir mengguncang langit. Air meluap cepat dari hulu. Tanggul kecil di utara jebol. Desa mulai kebanjiran. Teriakan terdengar dari segala arah. Air masuk rumah. Anak-anak, cepat ke tempat tinggi. Kita harus tinggalkan desa. Raka terbangun oleh teriakan pamannya. Air sudah setinggi lutut di dalam rumah. Ia buru-buru menggandeng tangan pamannya dan keluar bersama warga lainnya, menuju bukit kecil di pinggir desa. Tapi dalam keributan itu, Raka menoleh ke belakang. Ia melihat Lipi, domba kecil kesayangannya, terseret arus di tengah jalan. Ia terjebak, kakinya terpleset, tak bisa bangkit. Tanpa pikir panjang, Raka lari kembali. Raka, jangan! Teriak pamannya. Air sudah mencapai pinggang, tapi ia terus maju. Ia tak mau kehilangan satu sahabat lagi. Tidak lagi. Angin kencang menerpa wajahnya. Air berlumpur menghantam kakinya. Tapi ia terus melawan. Ia menjangkau Lipi. Dan saat itu juga, ia terpleset, terbawa arus deras. Raka menutup matanya, memeluk dombanya erat. Dan saat ia pikir semuanya akan gelap, terdengar suara, berat dan familiar. Suara yang menggetarkan bumi. Suara yang tak akan pernah ia lupakan. Groar! Mata Raka terbuka. Di antara gelapnya hujan dan derasnya banjir, sesosok bayangan raksasa muncul dari arah hutan. Mata bersinar, nafas berat, tubuh besar yang kini jauh lebih tinggi dari rumah-rumah desa. Tala, kembali. Raka terdiam, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena ia tahu persis siapa yang kini berdiri di hadapannya, melawan banjir dengan tubuh kokoh seperti gunung kecil. Tala. Anjing raksasa itu berdiri di tengah arus, bulunya basah kuyup,
Matanya bersinar tajam namun penuh kasih. Dengan sekali langkah, ia mendekat dan menunduk. Raka, yang masih memeluk Lipi, segera diangkat oleh gigi Tala dengan sangat hati-hati, seperti ibu mengangkat bayinya. Dengan cepat, Tala melangkah melawan arus banjir, membawa Raka ke bukit tempat para penduduk mengungsi. Teriakan kaget terdengar dari atas bukit. Itu makhluk itu. Dia kembali. Tapi, dia menyelamatkan Raka. Tala meletakkan Raka perlahan di tanah kering. Raka menoleh, mata berkaca-kaca. Tala, bisiknya, tak percaya. Kamu kembali. Tala hanya menjilat pipi Raka dengan lidah besarnya, membuat anak itu tertawa pelan di tengah bencana. Tapi momen itu hanya sebentar. Teriakan kembali terdengar. Banyak yang masih terjebak di rumah-rumah bagian selatan. Tanpa aba-aba, Tala langsung berbalik, berlari menuju desa yang makin terendam. Ia menerobos arus air seperti kapal besar, menyelamatkan orang-orang dari atap rumah, mengangkat anak-anak dengan punggungnya, dan membantu orang tua naik ke bahunya yang luas. Ia menjulurkan tubuhnya untuk jadi jembatan. Ia menahan pohon tumbang dengan kekuatan luar biasa. Ia menggonggong keras ke arah perbukitan longsor, memperingatkan warga yang belum sadar. Raka ikut membantu. Ia meneriaki nama-nama warga, menarik anak-anak ke arah aman, mengarahkan Tala ke tempat-tempat genting. Malam itu, bukan kepala desa, bukan pamannya, tapi seekor anjing raksasa dan seorang anak gembala yang menyelamatkan semua. Saat fajar akhirnya muncul di balik awan, hujan pun mulai reda. Banjir perlahan surut. Desa berantakan, tapi tak ada satu nyawa pun hilang. Semua warga berkumpul di bukit. Mata mereka menatap Tala yang kini duduk kelelahan. Napasnya berat, tapi matanya tetap bersinar lembut. Seorang anak kecil memberanikan diri mendekat, lalu memeluk kakinya. Disusul yang lain. Lalu seluruh desa, satu persatu, mendekat. Kepala desa, dengan suara serak, menunduk dalam. Kami salah menilaimu. Tala hanya memiringkan kepala, seperti berkata, aku hanya ingin melindungi. Raka tersenyum, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dengan dada penuh rasa bangga. Bukan karena Tala telah jadi pahlawan, tapi karena dunia akhirnya melihat sahabatnya, seperti ia melihatnya sejak awal. Matahari pagi muncul perlahan, menyapu kabut tipis yang masih menggantung di atas desa. Cahaya keemasan menyinari puing-puing rumah yang tersisa, tapi juga wajah-wajah penuh rasa syukur. Hari itu, warga desa tidak membicarakan kerugian. Mereka membicarakan keajaiban. Tentang Tala, sang anjing raksasa, yang menyelamatkan desa. Tentang tubuh besar yang melindungi, bukan menghancurkan. Tentang sahabat sejati yang tak pernah benar-benar pergi. Tala duduk di bawah pohon besar di bukit. Tubuhnya lelah, tapi sorot matanya damai. Anak-anak bermain di sekitarnya, menggantungkan bunga-bunga liar di telinganya yang besar. Beberapa dari mereka bahkan naik ke punggungnya sambil tertawa. Kepala desa mendekat. Di belakangnya, para warga membawa makanan, selimut, dan bahan bangunan. Tapi tak satu pun dari mereka membawa ketakutan seperti dulu. Raka, kata kepala desa, menatap bocah kurus itu dengan penuh hormat. Kami berhutang nyawa padamu dan pada Tala. Raka hanya tersenyum kecil. Ia duduk di samping Tala, menyandarkan tubuh mungilnya ke tubuh besar sahabatnya. Dulu aku pikir aku harus pilih antara Tala dan desa, bisiknya lirih. Tapi ternyata, sekarang aku punya keduanya. Pamannya yang biasanya dingin pun datang. Ia berdiri canggung sejenak, lalu menepuk bahu Raka perlahan. Maaf, katanya pendek. Kamu benar. Tala menoleh sebentar, lalu menyentuh tangan paman Raka dengan hidungnya. Tak ada dendam, hanya damai. Hari-hari berikutnya, Tala tak lagi sembunyi di hutan. Ia tinggal di pinggir desa, di padang rumput yang luas, tempat favoritnya dan Raka. Warga membangunkan rumah khusus untuknya. Luas, kokoh, penuh warna, dan selalu terbuka. Setiap pagi, Tala membantu menarik gerobak,
menggiring domba, atau hanya menjadi tempat anak-anak bercerita dan tertawa. Ia jadi pelindung desa, simbol keberanian. Sahabat semua, tapi hanya bagi Raka, ia tetap Tala yang dulu, yang kecil, yang tersesat, yang pertama kali menatapnya dengan mata penuh harap di hutan gelap itu. Dan setiap malam, Raka masih berbisik di telinga Tala, "Terima kasih udah kembali, sahabatku."